selamat pagi, Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi dengan saya dalam acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang kejang demam pada anak. Dengan pembicaranya, Dr. Jenny BR Ginting, SP Anak, Konsultan Neuro, dan saya sendiri moderator Dr. Gigi Devi Mariati, SP KGA. Kita sapa dulu ya pembicara kita. Halo Dr. Jenny, bagaimana kabarnya? Suaranya nggak kedengaran ya? Udah. Ya, sudah kedengaran. Halo, sehat dok? Alhamdulillah sehat Dokter Devi. Dokter Devi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu di sini ya dok ya. Kita ketemunya virtual ya kali ini ya. Iya. Dokter Jenny sudah siap dengan materinya? Siap, oke deh. Ya, materinya sangat menarik ya dok ya. Soalnya saya juga sering mendengar teman-teman ada anaknya yang terkena kejang demam ya. Oke. Tetap ikuti acara sampai akhir ya teman-teman. Nanti ada giveaway untuk 3 orang pemenang, yaitu 3 voucher belanja. Syarat pemenang giveaway-nya yang pertama yaitu wajib mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi official, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan akun tidak boleh di private. Nanti pemenang giveaway akan dihubungi oleh pihak RSUD Ciawi. Oke, langsung kita mulai saja ya dok ya. Baik dok. Ya, dok. Ya silakan dok. Dok, saya izin share screen dulu ya. Iya boleh. Silakan. Dok, kedengaran kan suara saya dok? Kedengaran dok, kedengaran. Dok, saya izin share screen dulu ya dok. Iya boleh dok, silakan. Oke. Baik, terima kasih Dokter Devi atas salam perkenalannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah ikut bergabung. Dalam kesempatan baik ini, saya akan membawakan topik mengenai kejang demam pada anak. Oke, ya, dok. Ya, baik. Jadi, seperti kita ketahui bersama, kejang merupakan pengalaman yang menakutkan bagi kebanyakan orang tua. Hampir semua ya, hampir semua orang tua kalau misalnya menghadapi anak kejang itu pasti panik, takut, cemas, macam-macam ya. Jadi, apalagi kalau kejang itu merupakan pengalaman pertama kali. Jadi, dalam kesempatan ini, kita sharing, kita berbagi. Saya sampaikan yang secara umum saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan orang tua juga, sehingga juga bisa lebih paham dan tahu nih kapan kejangnya berbahaya, kapan tidak, apa yang harus dikerjakan, dan seterusnya. Baik, saya mulai dengan slide pertama. Pertama kali kita lihat dulu definisi dari kejang demam itu apa. Kejang demam per definisi adalah kejang yang disebabkan oleh demam tinggi, yaitu adanya kenaikan suhu di atas 38 derajat dengan rentang usia anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Dan demam ini disebabkan oleh infeksi di luar otak. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, ada 3 poin penting nih. Yang pertama adalah kejang itu harus didahului oleh demam. Jadi, kalau ada kejang yang muncul tanpa adanya demam, itu bukan kejang demam. Jadi, syaratnya harus ada demam. Yang kedua, rentang umurnya itu 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi, kalau ada pertanyaan, dok, gimana kalau kejangnya muncul di bawah 6 bulan atau di atas 5 tahun? Apakah masih bisa dikatakan kejang demam? Kalau muncul kejang di bawah 6 bulan atau di atas 5 tahun, kemungkinan masih ada, tapi sangat kecil. Jadi kita harus pikirkan dulu kemungkinan yang lain.
Dan yang terakhir, bukan disebabkan infeksi di otak. Jadi infeksi di otak itu contohnya bisa seperti radang selaput otak, radang otak. Jadi bukan itu yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya itu bisa infeksi radang tenggorokan misalnya, cacar air, demam berdarah. Jadi penyakit-penyakit yang seperti itu. Nah, jadi yang menjadi penyebab kejang demam itu adalah demam yang terjadi secara tinggi dan mendadak. Karena demam terjadi secara tinggi dan mendadak sehingga menyebabkan terjadinya loncatan-loncatan listrik di otak. Nah, jadi demamnya juga disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Infeksi virus itu tadi ya, contohnya bisa cacar air, influenza, ataupun bisa juga tifus. Jadi infeksi-infeksi yang seperti ini dengan manifestasi demam, bila demamnya mendadak tinggi, makin tinggi, muncullah kejang yang disebut dengan kejang demam. Kejang demam ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu kejang demam sederhana, yang kedua kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, jika terjadi kurang dari 15 menit, artinya hanya berlangsung singkat. Tetapi rata-rata selesai atau berhenti itu sekitar di bawah 5 menit. Kejang terjadi di tubuh, artinya kedua tangan, kedua kaki bisa kaku, kadang bisa kelojotan atau kaku dulu baru kelojotan. Sementara mata bisa mendelik ke atas atau berkedip-kedip. Sementara untuk frekuensinya itu hanya 1 kali dalam 24 jam. Jadi paling sering itu tidak berulang, ya. Nah, kalau kejang demam kompleks itu dikatakan bila salah satu itu tidak memenuhi kriteria kejang demam sederhana. Misalnya berlangsung lebih dari 15 menit atau kejangnya hanya satu sisi dan berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Tapi untungnya secara literatur dikatakan kejang demam itu yang terbanyak adalah kejang demam sederhana, mencapai sekitar 80%. Jadi kabar baik ya buat kita semuanya pada orang tua. Nah, jadi apa sih yang terjadi pada saat anak mengalami kejang? Jadi sebagian besar berupa kejang umum, yaitu tadi yang kejang demam sederhana, ya. Bentuk kejang juga macam-macam. Ada orang tua melaporkan, dok, anak saya tiba-tiba matanya mendelik ke atas atau melirik ke kiri atau ke kanan, atau berkedip-kedip. Kedua tangan dan kakinya kaku, kelonjotan. Itu gambaran kejang secara umum pada kejang demam, ya. Jadi orang tua sih biasanya walaupun pengalaman pertama kebanyakan sih langsung pada mengerti ya, wah ini anak saya lagi kejang nih gitu. Karena memang gerakan-gerakannya itu sangat khas ya. Untuk kejang demam itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu kejang demam sederhana, yang kedua kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana kriterianya ada 3. Yang pertama, kalau berlangsung hanya sebentar saja, kurang dari 15 menit, kejangnya seluruh tubuh artinya kedua tangan, kedua kaki, kaku atau kelonjotan. Dan frekuensi hanya 1 kali dalam 24 jam. Yang kedua, kejang demam kompleks. Kapan dikatakan kejang demam kompleks? Jika satu aja nggak memenuhi kriteria kejang demam sederhana. Misalnya lebih dari 15 menit, atau kejangnya hanya satu sisi, atau berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Ini penting kita tahu, kita kelompokkan. Kenapa? Karena akan nanti untuk pemantauan jangka panjang ke depannya. Nah, jadi kalau anak kejang, apa sih yang terjadi? Sebagian besar kejang demam itu merupakan kejang umum. Karena tadi sudah disampaikan di depan, kejang demam sederhana itu sekitar 80% dari seluruh kejang demam yang terjadi. Bentuk kejang itu bisa berupa mata mendelik, berkedip-kedip, kedua tangan dan kaki kaku ataupun kelonjotan.
pada saat kejang, anak itu tidak sadar. Jadi pada saat kejang sangat tidak diperbolehkan kita kasih makanan, kita kasih minuman, itu tidak boleh. Karena resikonya sangat berat, bisa menyebabkan aspirasi masuk ke paru. Dan kita juga, kalaupun misalnya anak lagi kejang, kita coba hentikan atau kita panggil, anak tidak akan berespon. Ya. Setelah kejang berhenti, anak akan sadar kembali dan ataupun tertidur. Makanya penting banget orang tua mengamati pada saat kejang berhenti. Jika pada saat kejang berhenti, anak tidak kembali sadar atau tertidur tidak kembali bangun lagi walaupun sudah dicoba dibangunkan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan biasanya tidak berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Nah, kita lihat tata laksana kejang itu secara garis besar. Ini untuk kejang demam. Yang pertama, kita ada tindakan pada saat kejang terjadi. Setelah itu, karena kita tahu ini kejang demam, faktor pencetusnya adalah demam, kita berikan antipiretik untuk menurunkan suhu. Setelah itu, pada saat kejang sudah berhenti, apa nih langkah selanjutnya? Itu nanti bisa saya jelaskan di slide berikutnya ya. Dan yang terakhir, penting sekali edukasi ke orang tua. Mengingat kejang itu merupakan suatu pengalaman yang masih sangat menakutkan ya. Dan juga resiko berulangnya kejang. Nah, ini hal sederhana yang bisa dikerjakan orang tua di rumah pada saat anak tiba-tiba kejang. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Jadi kalau orang tua nggak panik, mudah-mudahan orang tua bisa lakukan langkah-langkah untuk mengatasi kejang pertama kali. Karena seringnya kejang itu muncul pada saat anak bersama orang tua, lagi di rumah. Nah, jadi jarang kejadian itu terjadi di rumah sakit. Nah, langkah selanjutnya, letakkan anak di tempat yang aman. Jauhkan dari benda-benda berbahaya. Dengan benda-benda berbahaya karena berisiko akan melukai si anak. Lalu selanjutnya posisikan anak dengan posisi miring. Ini tujuannya supaya kalaupun ada sisa-sisa makanan di dalam mulut itu tidak akan tertelan. Jadi mengurangi resiko terjadinya aspirasi atau tersedak. Nah, ini juga penting banget ya Bapak Ibu sekalian, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Contohnya misalnya jari atau sendok. Itu orang tua suka tuh nanya saya di praktek, "Dok, kalau anak saya tiba-tiba kejang boleh nggak ya saya ganjal tuh pakai jari atau pakai sendok, pastinya tergigit gitu." Jadi sarannya sih sebaiknya jangan, karena kejang demam ini paling lama juga 4-5 menit sudah berhenti. Jangan sampai anaknya sudah sehat, sudah berhenti kejang, sudah lari-lari, sudah main, tapi malah jari ibunya yang patah. Ya, jadi lebih baik jangan dilakukan. Begitu juga dengan sendok. Jadi diganjal tuh pakai sendok, anaknya udah sembuh, malah giginya yang patah. Kan sayang banget ya, kasihan. Ya. Terus selanjutnya ini satu yang mungkin masih banyak ya beredar di masyarakat, memberi kopi. Ya, kopi. Kalau anak step, ya, itu kan istilahnya step ya, kalau kejang kasih kopi gitu. Nanti bisa cepat berhenti, atau bahkan pada saat nggak kejang sering dikasih kopi. Karena kata orang tua dulu itu akan membuat kejangnya jadi nggak muncul kembali. Itu semuanya mitos ya. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kejadian kejang demam. Apalagi kalau diberikan pada saat anak mengalami kejang. Itu sangat berbahaya ya. Selanjutnya, jangan berusaha menahan gerakan anak. Ya, jadi kalau misalnya dia lagi kejang, lagi kaku, konjotan, ya kita tahan pun dia tetap akan bergerak gitu. Jadi justru tidak akan membuat kejang berhenti, malah beresiko anak bisa jadi patah nih. Apalagi kalau anaknya masih kecil, masih bayi, ya. Yeah. Selanjutnya, amati apa yang terjadi saat anak kejang. Ini penting pada saat nanti anak dibawa ke rumah sakit. Akan memberikan informasi ke dokter yang menangani di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya,
jika orang tua punya obat kejang yang bisa diberikan melalui dubur, itu diperbolehkan untuk penanganan pertama kali langsung untuk masukkan ke dalam anusnya. Nah, ini biasanya untuk orang tua yang sudah pernah mengalami anaknya kejang, itu orang dokter biasanya kasih untuk cadangan di rumah. Kita langsung aja lihat bentuk obatnya. Ini obat yang beredar di pasaran saat ini satu-satunya ya sekarang. Mungkin ada yang baru, saya juga belum update, tapi yang ini sudah pasti ada selama ini dipakai. Ini tutupnya, ini leher tabung, dan ini adalah tabung tempat obatnya. Cara pemakaiannya, ini dilepas, baru ini leher tabungnya dimasukkan ke dalam anus si anak. Dimasukkan, boleh dilumurin dikit nih pakai obat yang di dalam biar agak licin ya, jadi nggak terlalu kesat. Baru ini ditekan. Pada saat memasukkan obat, ini tetap ditekan. Tetap nekannya jangan pelan-pelan, nekannya langsung dengan sekaligus gitu ya. Jadi obatnya bisa langsung masuk semuanya. Dan pada saat ditarik, ini tetap ditekan. Jangan dilepas, jadi tetap ditekan. Tujuannya supaya obat yang sudah masuk tidak keluar lagi ke sini, ya. Jadi ini tetap ditekan, dan setelah ini ditarik keluar, pantat anaknya tetap dirapatkan sekitar 3-4 menit supaya obatnya tidak keluar lagi. Lebih kurang begitu cara pemakaian yang benar pemberian obat anti kejang melalui dubur, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara mencegah kejang demam? Kejang demam itu tidak bisa dicegah, tetapi yang bisa kita lakukan disesuaikan nanti dosisnya dengan berat badan si anak. Selanjutnya pemberian kompres hangat. Kalau zaman dulu itu masih banyak orang tua yang pakai kompres air dingin, bahkan pakai es ya. Itu tidak dianjurkan lagi sekarang. Jadi yang benar itu adalah kompres hangat. Karena dengan kompres hangat tubuh akan memberi sinyal ke otak bahwa suhu lingkungan lebih panas nih, sehingga otak akan merespon dan menurunkan suhu tubuh si anak. Ya kalau bisa sih hangatnya, kalau ditanya saya hangatnya semana ya dok, ya lebih kurang mungkin seperti suhu tubuh anaknya ya, kira-kira yang tidak akan melukai kulit si anak ya. Oke, selanjutnya pakaikan baju yang tipis-tipis aja, berikan cukup minum, karena kebutuhan cairan pada anak yang mengalami demam itu meningkat, melebihi kebutuhan cairan sehari-hari. Nah, ini juga paling penting nih, orang tua sebaiknya memiliki termometer di rumah. Ini kan yang kita bahas ini kejang demam, tetapi ada juga kejang yang terjadi tanpa demam. Jadi gimana kita tahu anak ini demam kalau kita nggak punya termometer? Walaupun kita tahu, tapi kan kita harus tahu nih batasan suhunya berapa. Karena ini penting banget nanti untuk dokter selanjutnya tata laksananya seperti apa. Ya, jadi syarat kejang demam harus didahului oleh demam. Tetapi kalau ada anak tiba-tiba kejang tanpa ada demam, itu sudah sangat berbeda. Diagnosisnya sudah berbeda, pengobatannya juga berbeda. Jadi supaya semuanya betul-betul sesuai, sebaiknya ada termometer. Jadi bisa lebih menggambarkan secara akurat berapa suhu tubuh si anak. Nah, ini sering ditanya juga sama orang tua, dok, kalau misalnya anak saya sudah pernah kejang begini, kira-kira bakal berulang lagi atau tidak? Ya, resiko berulang kejang itu tetap ada dan akan meningkat menjadi sekitar 80% jika ada faktor-faktor seperti berikut ini nih. Yang pertama, adanya riwayat kejang atau epilepsi dalam keluarga. Itu bisa orang tua atau saudara kandung. Dan kalau kejangnya terjadi kurang dari 12 bulan, misalnya usia 8 bulan sudah kejang ya, suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius saat kejang. Tadi sudah saya jelaskan di depan,
dikatakan kejang demam itu syarat suhunya itu 38. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan itu kejang terjadi dengan suhu di atas 39. Jadi kalau anak mengalami kejang padahal suhunya masih di bawah 39, itu menjadi salah satu faktor resiko yang akan memperbesar berulangnya kejang. Selanjutnya yaitu interval singkat antara awitan demam dengan terjadinya kejang. Artinya gini, baru kejang, nggak lama langsung kejang. Baru demam, nggak lama kemudian tiba-tiba anak kejang. Itu intervalnya singkat, itu juga akan meningkatkan resiko berulangnya kejang. Selanjutnya, jika kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Jadi kejang demam kompleks tadi kriterianya kejangnya lama, lebih dari 15 menit, kejangnya satu sisi, kejangnya lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Nah, jadi kalau anak kita mengalami kejangnya yang seperti ini, itu juga salah satu faktor resiko menyebabkan berulangnya kejang itu semakin besar. Ya. Nah, ini juga yang orang tua yang paling sering dikhawatirkan ya sama orang tua. Dok, kalau anak saya begini nanti kira-kira ke depannya gimana ya? Apakah anak saya jadi bodoh atau gimana, atau cacat atau bagaimana gitu. Jadi untungnya ya, bersyukur kejang demam itu tidak berpengaruh terhadap perkembangan dan kecerdasan anak. Jadi anak yang mengalami kejang demam tetap akan tumbuh normal, tetap akan berkembang normal seperti anak yang tidak mengalami kejang demam. Ya, dan kejang demam pun akan menghilang dengan sendirinya usia 5 hingga 6 tahun. Sementara untuk epilepsi sendiri itu bisa terjadi kurang dari 5% anak yang mengalami kejang demam, khususnya kejang demam kompleks. Nah, pertanyaannya banyak nih, hanya kejang demam tapi di CT scan, di EEG, ya. Jadi sebenarnya kalau kejang demamnya bersifat sederhana, kita tidak perlu seagresif itu ya untuk melakukan pencitraan otak seperti CT scan atau bahkan di MRI, EEG juga tidak perlu. Ini kita lakukan jika kejangnya vokal, hanya satu sisi. Karena kalau kejangnya vokal atau satu sisi, kemungkinan ada fokus kejang di otak yang berseberangan. Ya, jadi untuk kejang demam itu tidak membutuhkan pemeriksaan yang banyak. Kita biasanya lakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium itu lebih kepada untuk melihat penyebab dari infeksinya. Misalnya pasien demam berdarah, tiba-tiba anak demam tinggi, tiba-tiba kejang. Kita periksa, ternyata trombositnya turun. Bukan berarti kejang yang menyebabkan trombositnya turun, tetapi karena penyakit yang mendasarinya adalah demam berdarah, pada saat kita periksa trombositnya turun. Jadi begitu kita atasi penyakit utamanya, contohnya tadi demam berdarah, begitu demam berdarahnya sudah teratasi, demamnya turun, kejangnya juga tidak akan muncul lagi. Nah, jadi kapan orang tua perlu khawatir? Tadi sudah disebutkan kejang demam sederhana itu tidak berbahaya, bisa berhenti sendiri, hanya sekitar 4-5 menit. Setelah itu juga tidak dibutuhkan pemeriksaan yang banyak-banyak seperti EEG atau CT scan, tetapi ada kondisi yang perlu kita concern ya. Jadi orang tua perlu khawatir jika kejang demam terjadi di luar rentang usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi misalnya usia 1-2 bulan, anak demam, tiba-tiba kejang. Nah itu kemungkinan untuk dikatakan kejang demam itu sangat kecil. Kalau sudah seperti itu harus butuh pemeriksaan lebih lanjut. Jadi misalnya ada orang tua, anaknya kejang di bawah 3 bulan, walaupun ada punya obat di rumah untuk ngatasin kejang, sebaiknya tetap harus dibawa berkonsultasi lebih lanjut, ya. Selanjutnya, sesudah kejang anak tidak sadar. Ya, ini juga suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Harus segera dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Dan anak pernah mengalami kejang tanpa demam. Jadi kalau anak dikatakan kejang demam, anak ini tidak pernah mengalami periode kejang tanpa demam. Tetapi contohnya gini, misalnya umur 2 tahun, anak pernah mengalami kejang tanpa demam.
anak lagi main, tiba-tiba kejang. Setelah itu berhenti, baru pada periode berikutnya, misalnya umur 2,5 tahun, anak demam, muncul kejang, itu sudah bukan lagi termasuk kategori kejang demam. Jadi itu kita harus evaluasi lebih lanjut, kemungkinan ini adalah epilepsi yang mengalami kejang demam. Nah, ini yang perlu diketahui oleh orang tua. Yang pertama, kejang bisa berulang. Tadi sudah saya jelaskan di depan, kejang bisa berulang, faktor-faktor risikonya apa saja. Makanya orang tua tetap kita edukasi, kita sampaikan apa-apa aja yang harus dilakukan jika kejang berulang kembali di rumah. Dan kemungkinan berulang kejang hanya 10-15%, jadi tidak terlalu besar angkanya. Dan kemungkinan berulang kejang itu paling besar pada tahun pertama. Jadi misalnya kejang usia 2 tahun, jadi kemungkinan berulang itu paling besar sampai usia 3 tahun. Kapan dibawa ke rumah sakit? Jadi untuk orang tua yang memang sudah sering ya, ada beberapa kali mengalami kejang, mungkin sudah pengalaman ya, sudah lebih tenang menghadapi anak dengan kejang demam. Tetapi kondisi yang harus dipertimbangkan, ini harus dibawa ke rumah sakit jika ini merupakan kejang pertama kali. Kejang pertama kali, suhu tubuh sangat tinggi, melebihi 40 derajat Celcius, kejangnya hanya satu sisi. Setelah kejang anak tidak sadar, dan setelah kejang terdapat kelumpuhan. Kondisi-kondisi ini merupakan sebagai parameter supaya segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kita sudah masuk kesimpulan bahwa kejang demam tidak berbahaya, tidak merusak otak, dan tidak mengganggu kecerdasan, dan sebaiknya orang tua juga mengetahui penanganan kejang pertama kali di rumah. Terima kasih. Mungkin demikian Dokter Devi. Saya kembalikan ke Dokter Devi ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Jenny. Wah, saya juga dapat banyak ilmu nih tadi. Banyak banget penjelasannya ya, yang memang betul-betul perlu kita ketahui ya sebagai orang tua ya. Iya dok, iya dok. Karena sampai saat ini kejang itu masih merupakan penyebab yang paling banyak kunjungan ke IGD atau ke dokter anak dok. Iya benar dok. Mungkin kita langsung ke pertanyaan saja ya dok ya. Sudah dok. Banyak nih pertanyaannya. Saya bacakan 3 pertanyaan dulu ya dok. Baik dok. Oke. Yang pertama ada dari Instagram Irna Fitriana Sari. Pertanyaannya, dok, maaf, mau tanya, anak saya ketika lahir keracunan air ketuban dan divakum. Sampai sekarang anak saya berbicara pun tidak jelas dan daya ingatnya kayaknya sepertinya kurang. Kenapa ya, dok? Nah, pertanyaan kedua dari Nova Tenri. Halo dok, apabila terjadi kejang demam pada anak, apa yang sebaiknya orang tua lakukan sebagai pertolongan pertama sebelum ke fasilitas kesehatan? Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga dari Silvianti Arifin 92. Pertanyaannya, anak saya sudah mengalami kejang 4 kali pada saat 7 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Sekarang usianya sudah 26 bulan tapi belum pandai bicara. Apa itu akibat dari kejang? Kemudian apakah boleh langsung memberikan paracetamol ketika demam dengan suhu 37 atau 37,5 derajat sebagai tindakan preventif? Ya, mungkin itu dulu ya dok pertanyaannya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya waktu lahir mengalami keracunan air ketuban, sehingga sampai saat ini anaknya juga belum bisa bicara. Terus ada riwayat kejangnya, kalau nggak salah ya dok ya tadi ya dikatakan ya. Tidak ada ya. Yang pertama tadi tidak dikatakan ada riwayat kejang atau tidak dok. Cuman memang dia pas saat lahir keracunan air ketuban dan divakum. Itu saja ya, dok. Baik. Jadi kalau melihat dari cerita orang tua, jadi proses kelahirannya itu kemungkinan anak mengalami asfiksia. Jadi untuk anak yang mengalami asfiksia, sering ada gejala sisa seperti cerebral palsy. Kalau cerebral palsy itu anak akan mengalami banyak gangguan, bisa gangguan motorik, ya gangguan bicara,
Jadi karena pada saat proses kelahiran itu mungkin sudah terjadi kerusakan otak, Dok. Jadi kalau dari saya kenapa anaknya sampai saat ini belum bisa bicara, itu kaitannya karena proses kelahiran mengalami asfiksia, terjadi kerusakan otak sehingga mempengaruhi perkembangannya, baik motorik maupun bicaranya. Mungkin itu, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Terus pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan jika anak mengalami kejang demam? Ya. Kejang demam. Jadi yang pertama kali jika terjadi kejang, tadi sudah ada langkah-langkahnya. Yang penting tetap tenang, jangan panik. Usahakan anak berada di tempat yang aman, jauh dari benda-benda berbahaya, benda tajam. Dan kalau memang ada obat anti kejang yang bisa dimasukkan melalui dubur, segera dimasukkan. Segera dimasukkan. Memang tanpa kita masukkan pun, secara penelitian 4-5 menit itu kejang akan berhenti. Tetapi kan tidak ada ya orang tua yang nungguin, tunggu aja deh 4 menit nih berhenti bentar. Tapi kan pasti takut ya. Panik. Panik. Ya, panik. Nah, jadi boleh dimasukkan. Tetapi begini, kalau pada saat kita siap-siap menyiapkan ambil obat nih, tapi kejang sudah berhenti, obat tidak perlu lagi dimasukkan. Itu pertama. Yang kedua, kita baru masukkan. Kita sudah tekan, sudah masuk sedikit obatnya, kejang sudah berhenti, itu tidak perlu dihabiskan. Bisa ditarik kembali obatnya. Jadi tidak perlu dihabiskan semuanya. Ya, jadi itu yang harus dilakukan pada saat anak tiba-tiba kejang di rumah. Dan kalau itu kejang pertama kali, begitu kejangnya berhenti, segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Mungkin itu, Dok. Ya. Ya, sudah jelas ya. Mungkin berikutnya pertanyaan ketiga ya, Dok ya. Ya, Dok. Tadi yang ketiga, anaknya demam sudah 4 kali pernah kena demam pada saat 7 bulan, 9 bulan, dan 10 bulan. Sekarang usianya 26 bulan tapi belum pandai bicara. Apakah itu pengaruh dari kejangnya, Dok? Baik. Jadi kalau dilihat dari frekuensi kejangnya ini lumayan termasuk yang sering ya. Hanya 4 kali dalam 1 tahun ya. Bisa 7 bulan. Kalau misalnya hanya dia merupakan kejang demam, frekuensinya 4 kali setahun itu kita bisa pertimbangkan apakah ini anak perlu kita berikan obat profilaksis rumatan. Profilaksis rumatan itu pemberiannya selama 1 tahun, minum obat terus, tetapi itu kita harus diskusikan sama orang tua juga. Apakah memang betul-betul perlu diberikan atau tidak, mengingat setiap demam anaknya kejang, setiap demam anaknya kejang. Terus kalau untuk kaitannya dengan belum bisa bicara, itu tentunya harus butuh pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau hanya kejang demam, itu kan tadi sudah dijelaskan tidak mengganggu kecerdasan, tidak mengganggu perkembangan. Anak tetap tumbuh dan kembang normal seperti anak normal lainnya. Jadi kalau misalnya anak ini mengalami gangguan bicara, sementara untuk gangguan bicara itu kan banyak sekali penyebabnya. Apakah memang ada kerusakan di otak atau tidak, itu sebaiknya mungkin harus dibawa ke dokter. Karena gangguan bicara itu banyak banget, karena anak autis juga ada gangguan bicara, anak yang disabilitas intelektual juga ada gangguan bicara gitu. Tapi kalau untuk usia 26 bulan, ini kita perlu informasi yang lebih lengkap dari proses kelahirannya bagaimana. Terus kita juga perlu pemeriksaan lebih lanjut mengenai ukuran kepala, segala macam. Terus tahapan-tahapan perkembangan motoriknya, karena itu kan juga berkaitan dengan perkembangan bicaranya, Dok. Jadi kalau memang hanya untuk problem kejang yang sudah berulang kali, itu bisa menjadi salah satu kriteria pemberian obat kejang profilaksis rumatan namanya. Tapi untuk lebih lanjut mengenai masalah bicaranya, mungkin harus berkonsultasi lebih lanjut, Dok. Demikian. Ya, makasih, Dok. Tapi tadi ada tambahan, kalau demamnya suhu 37 atau 37,5, apakah boleh dikasih paracetamol, Dok? Baik, dikatakan demam itu kan jika suhunya di atas 38 derajat Celcius, Dok. Jadi kalau misalnya suhunya masih di bawah itu, belum perlu diberikan paracetamol ataupun penurun panas lainnya. Iya. Oke, soalnya banyak ya sekarang, Dok, saya
saya tetangga-tetangga gitu biasanya anaknya belum 38 langsung diberikan obat paracetamol. Mungkin panik ya, takutnya nanti demamnya tambah tinggi gitu ya. Iya Jadi dok. mungkin untuk pencegahan. Padahal kan sebenarnya gini, Iya. pemberian obat demam itu tetap tidak akan mencegah kejang. Iya. Artinya kita kasih pun kalau kejangnya akan muncul, kejangnya tetap akan muncul juga gitu. Iya. Tetapi kita bisa berikan untuk kenyamanan si anak. Saya juga suka saran ke orang tua, walaupun misalnya demamnya, walaupun anak tidak ada resiko kejang, tetapi demam tidak terlalu tinggi, boleh-boleh saja. Tapi dalam hal ini tujuannya lebih kepada kenyamanan si anak. Mungkin kalau dia lagi demam, badannya kan nggak enak tuh, malas makan, nggak bisa tidur, rewel. Tapi tidak ada kaitannya untuk mencegah kejangnya, dok. Oke. Ya, terima kasih dok jawabannya. Kemudian mungkin kita bacakan lagi 3 pertanyaan lagi ya dok ya dari Instagram Sialianti Arifin 92. Pertanyaannya, apakah benar kalau anak kejang tidak boleh dikasih ASI? Kemudian apabila benar, berapa lama setelah kejang boleh diberikan ASI? Kemudian dari Uma Norma, anak saya usia 5 bulan. Bagaimana apabila demam tidak kunjung reda selama 3 hari? Kemudian dari Yulita Amalia 1429, pertanyaannya, kalau kejang di suhu 37 panasnya akibat apa ya dok? Ada efek ke depannya nggak dokter anak kejang? Apa akan melemahkan syarafnya? Bagaimana mengobatinya dok biar nggak terulang kejang lagi? Ya, Oke, boleh dijawab dok. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih juga pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama, anak kejang tidak boleh diberi ASI. Ini maksudnya gini, kalau pada saat kejang anak kan nggak sadar ya. Jadi pada saat kejang tidak boleh diberi ASI, itu benar pada saat kejang. Tapi setelah kejangnya berhenti, ASI-nya tetap boleh diberikan kembali seperti biasa ya. Jadi ASI-nya tidak diberikan pada saat kejang. Untuk pertanyaan yang tadi berarti boleh langsung ya dok ya, setelah demam kejangnya berhenti boleh langsung diberikan ya tanpa harus menunggu ya. Boleh dok, yang penting bayinya sudah aktif lagi nih, menandakan kejangnya sudah berhenti gitu. Oke. Terima kasih dok. Berikutnya anak umur 5 bulan demam tidak kunjung reda selama 3 hari. 3 hari, baik. Untuk penyebab demamnya dulu nih yang perlu kita cari tahu ya. Penyebab demam usia 5 bulan itu seringnya bisa common cold ya, bisa juga radang tenggorokan ya, banyak ya, paling banyak sih infeksi virus. Jadi kalau tidak kunjung reda, sebaiknya dibawa ke dokter sih, mungkin dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi paling sering sih penyebab demam pada usia 5 bulan lebih kurang sih karena infeksi virus yang paling banyak, walaupun infeksi bakteri juga bisa seperti ISK gitu. Tapi semuanya ini akan bisa ditegakkan diagnosisnya jika sudah berkonsultasi ke rumah sakit dan kita sudah lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kalau misalnya demamnya masih belum turun juga, tetap sih yang harus kita lakukan memberikan obat penurun demam, memberikan minuman yang cukup, pakaiannya tipis-tipis saja. Jadi itu berlaku untuk semua anak, apakah anak itu pernah kejang atau tidak. Jadi usaha untuk menurunkan itu berlaku untuk semua anak. Demikian dok. Kemudian pertanyaan ketiga ya dok ya. Yang ketiga, tadi dikatakan anak saya suhu 37 derajat sudah kejang. Oke. Jadi kalau suhu 37 itu kan sudah bukan masuk kriteria kejang demam. Dan kita tahu suhu 37 itu kan masih normal. Artinya anak ini dianggap kejang tanpa demam. Kejang tanpa demam itu kalau masih 1 kali itu dikatakan first unprovoked seizure. Artinya anak sehat-sehat saja tiba-tiba kejang. Itu tidak termasuk kategori kejang demam. Tetapi belum juga termasuk kategori epilepsi kalau hanya 1 kali. Kecuali kalau si anak ini mengalami kejang berulang, tiba-tiba kejang lagi di hari yang berbeda. Dia syaratnya harus lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam, anak ini mengalami kejang lagi. Kalau itu sudah dikatakan epilepsi dan sudah harus
mendapatkan obat ya. Tapi untuk obat itu kembali lagi nanti dinilai kembali. Kalau jarak berulangnya itu kurang dari 6 bulan, kita tidak terapi. Walaupun diagnosisnya sudah dikatakan epilepsi, bukan kejang demam, tapi kalau lebih dari 6 bulan itu tidak perlu terapi, hanya diagnosisnya saja yang dikatakan begitu. Tapi kalau untuk kasus ini hanya 1 kali dan tidak ada demam, apakah akan merusak otak? Kalau hanya 1 kali sih kemungkinan tidak ya. Yang biasanya merusak otak itu adalah kejang lama dan berulang. Nah, itu biasanya akan mulai mempengaruhi perkembangan otak. Mungkin demikian, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Jawabannya kita bacakan lagi ya, Dok ya. Masih banyak nih pertanyaan dari Instagram @atex_Fauzi. Pertanyaannya, apakah penyakit campak bisa menyebabkan penyakit kejang juga? Kemudian pertanyaan dari Zoom Netiara Anggraini. Selamat pagi, dokter, izin bertanya. Apabila di saat anak tertidur, tiba-tiba anak sesegukan seperti menangis, tetapi anaknya masih tetap tidur, apakah termasuk gangguan saraf? Kemudian pertanyaan ketiga dari Putri Lala, demam kejang mempengaruhi kecerdasan anak? Tidak, Dok. Kemudian cara mengatasi anak kejang di rumah bagaimana? Ya, demikian, Dok. Baik, Dok, terima kasih, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, apakah campak bisa menyebabkan kejang? Bisa, ya, jawabannya bisa. Jadi urutannya seperti yang tadi. Campak menyebabkan anak mengalami demam tinggi. Karena demam tinggi muncul loncatan listrik di otak, ya, lonjakan-lonjakan listrik, muncullah kejang. Jadi campak bisa menyebabkan kejang. Tidak hanya campak sebenarnya, banyak penyakit-penyakit infeksi bakteri atau virus bisa menyebabkan kejang. Jadi salah satunya campak bisa, ya. Mungkin itu, Dok. Terus yang kedua, anak lagi tidur tiba-tiba sesenggukan, tetapi anak kesannya sepertinya tidur. Apakah ini normal atau memang ada kerusakan saraf? Jadi kalau anak sesenggukan dan kita lihat tidur, artinya kan anak sadar, ya. Anak sadar. Yang kita khawatir itu kalau misalnya anak tidak sadar, berarti ada sesuatu nih di otaknya. Tapi kalau sesenggukan itu kan banyak faktor, ya, anak kecil. Jadi itu tidak dianggap suatu kondisi yang menggambarkan adanya kerusakan di otak, karena anak masih tetap sadar dan masih tetap tidur juga, ya. Mungkin itu, Dok. Terus yang ketiga tadi untuk mengatasi kejang demam ya, Dok, ya, kalau nggak salah, ya. Sama yang ketiga itu apakah demam kejang mempengaruhi kecerdasan anak? Kemudian cara mengatasinya di rumah bagaimana? Baik, tadi sudah dijawab sih di sebelumnya, ya. Yang pasti kejang demam itu tidak mengganggu kecerdasan. Anaknya tetap pintar aja seperti anak yang lain, jadi tidak khawatir. Hanya saja kalau misalnya tiba-tiba kejang atau berulang, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi disebutkan di slide saya. Tetap kalau memang ada obat anti kejang dari anus, itu tetap boleh diberikan, kecuali kalau sudah dimasukkan kejangnya muncul kembali, nah itu mungkin harus segera dibawa ke rumah sakit, ya, untuk tata laksana kejang yang lebih lanjut, karena kalau dibiarkan nanti bisa makin lama kejangnya baru berhenti. Lebih kurang seperti itu, ya, Dok. Terima kasih Dokter Jenny. Kemudian kita bacakan lagi 3 pertanyaan lagi, ya, Dok, ya, dari Instagram Dokter Andrian Wulur. Wah, ini senior saya nih. Halo, Dokter Andrian dari Liliang, ya. Pertanyaannya, apa yang perlu diedukasi kepada orang tua yang anaknya punya riwayat kejang demam, serta obat apa yang disediakan untuk pertolongan pertama di rumah? Boleh tidak dikompres dengan es? Kemudian pertanyaan kedua dari Ihat I Heart, apa perbedaan kejang demam dengan epilepsi? Mungkin tadi udah dijelaskan sebagian, ya, Dok, ya, perbedaannya. Kemudian yang ketiga dari Facebook Edward Newgate, apakah benar jika meminum kopi hitam akan mencegah kejang pada anak? Demikian, Dok. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Dokter Adrian Wulur. Saya sapa dulu, ya. Selamat siang, Dokter Adrian. Apa kabar, Dok? Terima kasih, ya, Dok.
Eh, Oke, atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan edukasi untuk orang tua. Edukasi yang pertama itu tadi ya dok. Yang pertama tetap kalau misalnya gini, pada saat kejang, edukasinya mungkin meliputi hal apa saja yang harus dilakukan. Nah, tetap tenang, jangan panik, jangan masukkan apapun ke dalam mulut, berikan obat penurun panas, terus anak dimiringkan dalam posisi miring. Edukasi yang pertama untuk pada saat kejang tiba-tiba terjadi. Itu edukasi pertama. Dan yang paling penting bagaimana teknik memberikan obat anti kejang melalui dubur. Edukasi berikutnya adalah kita jelasin bahwa kejang demam itu ada resiko berulang. Sehingga orang tua juga tetap bisa aware bahwa kalaupun misalnya kondisi ini berulang lagi, sudah tahu nih apa langkah-langkah selanjutnya, dok. Tapi terus kalau untuk yang lainnya sih tidak beda dengan anak lain ya, karena tidak mengganggu kecerdasan, tidak mengganggu tumbuh kembang juga. Jadi lebih kepada edukasi pada saat kejang terjadi dan resiko berulangnya kejang. Terus tadi ada ditanya mengenai kompres dengan es. Nah ini dokter Devi, tadi kan saya sudah sampaikan ya. Jadi kalau dulu tuh dokter Adrian pakai, saya ingat dulu juga waktu saya masih kecil ya, kompres itu ada keluarga kompres pakai RS. Iya, bahkan ada yang pakai alkohol juga ya kalau nggak salah ya. Jadi itu tidak dibolehkan ya dok. Jadi yang kita sarankan itu tetap kompres air hangat. Kompres hangat ya, tujuannya itu tadi supaya tubuh memberi sinyal ke otak bahwa suhu lingkungan itu tinggi loh. Jadi otak akan merespon dengan menurunkan suhu. Kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya bagaimana kalau hangatnya itu hampir sama nih dengan suhu tubuh si anak, tapi kan khawatir melukai kulit. Jadi mungkin lebih kurang hangat-hangat suam-suam kuku begitu dok. Jadi sebaiknya jangan dikompres dengan es ya dok. Mungkin demikian ya dokter Adrian, mudah-mudahan terjawab ya dok. Ya dokter Adrian, makasih. Kemudian pertanyaan berikutnya ya dok ya. Pertanyaan berikutnya, apa beda epilepsi dengan kejang demam? Yang paling gampang itu demamnya. Kalau kejang demam, syaratnya harus demam, namanya juga udah kejang demam. Kalau epilepsi, kejang tanpa demam. Tetapi kalau baru satu kali, kita nggak bisa langsung mendiagnosis epilepsi. Seperti pertanyaan tadi sebelumnya, suhu 37 derajat, anak tiba-tiba kejang, itu masih dikatakan first unprovoked seizure, artinya kejang pertama tanpa faktor pencetus. Jadi kecuali kalau berulang lagi, baru berubah diagnosisnya menjadi epilepsi. Walaupun itu untuk kita mendiagnosisnya, dan pengobatannya juga sangat berbeda. Kalau kejang demam, kita tidak ada memberikan obat kejang dalam jangka waktu yang lama. Kalau epilepsi, pemberian obatnya itu bisa mencapai 2-3 tahun, tergantung jenis epilepsinya. Jadi itu dua hal, tapi yang paling gampang itu, paling sederhana itu dilihat dari demamnya. Makanya untuk orang tua, sebaiknya itu tadi dok, termometer, penting sekali. Kita tidak bisa mengandalkan tangan untuk menilai apakah anak kita ini demam atau tidak. Karena kalau ternyata anak tidak demam, itu kan penting sekali dokter untuk kedepannya, edukasi kedepannya. Ini tadi dok kaitannya dengan epilepsi, ya. Karena kalau ternyata pas kejang pertama itu ternyata anak nggak demam, tapi kita nggak tahu karena menurut orang tua itu demam gitu. Ternyata kejang lagi nih berikutnya tanpa demam. Harusnya kan sudah dapat terapi, sudah berubah diagnosisnya jadi epilepsi. Tapi kita masih diagnosis sebagai kejang demam. Jadi mungkin itu ya, untuk orang tua sebaiknya ada termometer di rumah. Mungkin itu dok. Sudah. Dok. Kemudian kita masuk ke 3 pertanyaan terakhir ya dok ya. Punten dok, tadi ada satu. Oh yang masih ada yang belum ya? Yang ketiga ya? Tadi apa ya ini ya? Oh ini, apakah benar jika meminum kopi hitam akan mencegah kejang pada anak? Ya, itu mitos ya. Itu mitos. Jadi kopi hitam itu tidak ada kaitannya untuk mencegah kejang. Ya, yang kita cegah itu demamnya. Ya, jadi kalau anak tidak pernah demam, dia tidak akan pernah mengalami kejang demam.
Jadi tidak perlu dikasih kopi-kopi hitam, apalagi kadang-kadang masih bayi juga dikasih kopi, itu tidak perlu. Kasihan ya dok ya. Iya benar dok, oke ya deh. Ya, kita masuk ke 3 pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya baik dok. Ya dari Coco_shop 1402 dari Instagram, apa penyebab anak sering kejang dan demam tinggi? Kemudian dari Camilla 1930, pertanyaannya, kalau kejang epilepsi berpengaruh pada kecerdasan anak nggak? Kemudian yang terakhir dari Makia FJ, pertanyaannya, anak umur 4 tahun jatuh kepala belakang sampai muntah. Ibunya hanya membiarkan dan membalur saja. Sampai besok pagi tetap muntah, lemes, mata terbuka. Baru dibawa ke klinik dan rumah sakit. Karena biaya dibawa ke puskesmas saja dan wafat di puskesmas. Itu kenapa ya dokter untuk diagnosanya? Wow, ini kompleks juga nih dok, pertanyaan terakhir. Pertanyaan penutup kompleks ya. Iya, benar. Silakan dok. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Pertanyaannya pertama tadi, kenapa anak sering kejang dan sering demam tinggi? Ya. Jadi sering demam tinggi itu pasti ada penyakit yang mendahulunya ya. Apakah anak sering batuk pilek ataupun misalnya sering radang tenggorokan atau common cold, apalah itu kaitannya sih lebih kepada daya tahan tubuh anak ya. Daya tahan tubuh anak berpengaruh sekali mengapa seorang anak sering banget sakit nih, sakitnya juga selalu demam tinggi gitu. Itu harus kita lihat lagi bagaimana status nutrisinya, apakah berat badannya bagus atau tidak. Terus ruang lingkup tempat tinggal bagaimana, apakah asap rokok atau misalnya penyediaan air bersih segala macam ya yang berkaitan dengan itu. Mungkin hal itu yang berkaitan kenapa anak sering mengalami sakit terutama demam tinggi, karena demam itu kan pasti disebabkan oleh infeksi. Terus kalau anak sering kejang, ini kembali lagi ada beberapa anak secara genetik emang agak rentan ya, jadi saraf-saraf itu ambang rangsangnya itu sangat rendah gitu. Artinya pada orang normal dengan suhu 39 itu tidak akan terjadi tuh loncatan-loncatan listrik di kepala. Tapi ada beberapa anak yang memang ambang rangsangnya itu rendah, sehingga ada yang setiap demam pasti kejang, setiap demam pasti kejang. Jadi itu yang menjadi penyebabnya. Maaf dok, jadi itu genetik berpengaruh juga ya dok ya? Biasanya kan suka ditanyakan ya, biasanya ada nggak orang tuanya yang suka kejang demam gitu ya dok ya? Ya benar dok, genetik sih berpengaruh, tapi berpengaruhnya itu tadi bukan karena ada penyakit kejang khusus gitu, enggak. Tapi lebih kepada genetik ambang rangsangnya itu tadi aja sih dok. Kebetulan orang tuanya juga mengalami ambang rangsang yang rendah, sehingga sedikit aja suhu tinggi, loncatan listriknya langsung terjadi di otaknya gitu dok. Itu untuk pertanyaan yang pertama dok. Terus yang kedua tadi, apakah epilepsi bisa berpengaruh pada kecerdasan anak? Iya, bisa, tergantung jenis epilepsinya. Tergantung jenis epilepsi itu sangat banyak ya, terutama pada epilepsi yang kejangnya sulit terkontrol. Artinya kita sudah berikan obat ya, tapi kejang sulit terkontrol, itu sudah pasti akan mempengaruhi kognitif si anak ya. Dan tambah lagi kadang-kadang ada obat-obat yang karena pemberian jangka panjang, itu namanya fenobarbital ya. Itu juga akan mempengaruhi kecerdasan si anak. Jadi udah dengan epilepsi juga kognitifnya kognitifnya juga akan terganggu. Ditambah lagi ada obat yang memang berpengaruh juga terhadap kognitifnya. Jadi mungkin itu dok. Baru terakhir ya dok, pertanyaan yang terakhir. Ya, jadi kalau dilihat dari ceritanya, ini kan cedera kepala ya, cedera kepala belakang ya dok ya. Iya, jadi kalau ada jatuh, kita harus tahu sih sebenarnya mekanisme jatuhnya itu bagaimana. Apakah mekanisme jatuhnya itu termasuk berat atau tidak, ketinggiannya bagaimana, ada benturan atau tidak ya. Tapi kalau ada muntah dan ada bagian belakang kepala ada hematop atau pendarahan, itu sebetulnya sudah menunjukkan tanda-tanda mungkin terjadi pendarahan di otaknya ya. Dan kondisi seperti ini kan memang harus segera ditangani dengan cepat gitu. Jadi mungkin kalau saya ditanya ini kira-kira kenapa ya, jadi kemungkinan ya karena pendarahan di otaknya sih, kenapa menyebabkan pada akhirnya
anak ini, jadi akhirnya wafat di puskesmas. Mungkin itu dok dari saya dok. Ya, terima kasih Dokter Jenny, sangat jelas ya penjelasannya. Kemudian mungkin kita akan mengumumkan pemenang giveaway-nya ya dok ya. Ya dok. Ya, ada 3 orang pemenang giveaway-nya. Yang pertama yaitu Neti Ara Anggraini. Tadi yang pertanyaannya lewat Zoom. Kemudian ada yang kedua ada Dokter Andrian Wulur. Wow, selamat dok. Selamat dok Andrian. Kemudian yang ketiga ada Ihat I Heart dari Instagram juga. Nah, nanti pemenang akan dihubungi lewat DM ya oleh kru RSUD Ciawi. Ya, mungkin demikian ya dok presentasi hari ini. Bagaimana kesan dan kesannya dok mengikuti podcast? Wah, kesannya seru ya, menarik juga. Terus kita ada kesempatan juga ya untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa cari topik yang lebih lebih menarik lagi, yang langsung bisa sering dihadapi masalah sehari-hari di masyarakat ya dok ya. Podcastnya sih seru ya dok, dipandu sama banyak Epi moderator. Iya betul dok, banyak juga ya ternyata healthizen yang banyak pertanyaannya yang penasaran ya dok ya tentang kejang demam pada anak ini ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Jenny untuk hari ini. Healthizen juga terima kasih sudah mengikuti acara podcast RSUD Ciawi. Kemudian jangan lupa ikuti terus acara PDKT di edisi selanjutnya dengan follow, like, subscribe, share sosmed RSUD Ciawi, Instagramnya di RSUD Ciawi _official, kemudian Facebooknya RSUD Ciawi, Twitternya RSUD Ciawi.official, dan YouTube RSUD Ciawi. Ya. Oke, sekian acara kita hari ini. Terima kasih banyak Dokter Jenny. Terima kasih untuk semua kru PDKT. Sampai bertemu di acara PDKT yang edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.